Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hi listeners, welcome back to 101 Talk Show. Kali ini bersama saya Abdul Razak, ditemani oleh sahabat kita Mas Teni. Dan insya Allah kita akan kembali membahas hal-hal yang bermanfaat kembali. Di kesempatan kali ini masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zulfikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustadz? Terima kasih atas kesempatannya kembali bersama-sama kita di studio Ustadz. Mas Teni, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita masih dalam ujian yang sama bernama pandemi, tapi ada ujian-ujian yang lain juga nih. Benar Mas Teni. Ngomongin tentang ujian, setiap orang kan punya ujian yang berbeda ya. Tapi kalau ngutip sedikit istilah, ada satu ungkapan yang sangat terkenal di tahun 90-an. Pria itu sering tergoda 3 hal. Apa itu Mas Teni? Harta, tahta, wanita. Itu kan? Itu terkenal banget tahun 90-an. Itu, tapi tarik ke sini dirubah sama anak-anak sekarang, Zak. Iya, katanya tuh sempat rame juga idiom-idiom ini didaur ulang kembali oleh saudara-saudara kita mungkin ya. Itu harta, tahta, tapi elemen terakhirnya diganti Mas Teni. Diganti apa? Mungkin karena pasangannya jauh umurnya di bawah dia, jadi diganti harta, tahta, adinda misalnya. Aduh, adinda memang ujian terbesar juga. Ujian terbesar Mas Teni. Kadang-kadang tuh suka ada yang di depan rumah teriak paket gitu ya. Itu dia. Kemampuan daya belanjanya itu ya maksudnya. Atau mungkin ada juga ujian adinda nggak mau nurut nih, disuruh ini suruh itu, bisa macam-macam. Macam-macam Mas Teni. Gitu. Jadi ternyata sebentar ngomong sebelum itu kan ngomong orang lain nih, Ustaz. Kalau Abdul Razak sendiri apa 3 ujian terbesar? Harta, tahta, satu lagi apa? Diet ketat mungkin. Nah, ini Ustaz. Kalau Mas Teni apa ujiannya? Kalau Anda sepeda, harta, tahta, sepeda, Ustaz. Tetep ya? Karena nggak ada habis-habisnya ngurus sepeda. Tadinya bannya gede dikecilin, kecil digedein lagi. Ganti jok warna ini, ganti jok ini, kurang nyaman ini, kurang. Itu terus habis semua. Padahal ya sepeda roda 2 gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya seharga mobil ya Mas Teni. Bener. Nggak pernah habis. Nggak sampai sih. Menarik sih Ustadz terkait masalah elemen-elemen tadi itu. Ternyata kaula muda kita tuh semakin matang dan sadar bahwa 3 elemen tadi itu, atau ya apapun tadi, harta, tahta, dan apapun yang menjadi ujian kita itu menjadi godaan-godaan kita di dunia yang bisa menjegal kita menuju cita-cita terbesar kita gitu Ustadz. Dan surprisingly memang 2 hal tadi adalah 2 hal yang mereka sukai Ustadz gitu kan. Harta, ngejar tahta. Tapi itu menjadi ujian-ujian terbesar. Mohon nasihatnya Ustadz seputar hal ini Ustadz. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Harta, tahta, dan wanita. Pertama, tentu saja narasinya udah jelas, itu 3 ujian bagi kita ketika kita hidup. Jadi itu udah poin penting nih ketika kita sepakat bahwa 3 hal itu adalah ujian. Bukan pure anugerah, bukan pure kenikmatan, atau bukan parameter kesuksesan. Dan itu harus clear dulu bahwa harta, tahta, wanita, atau sepeda tadi, terus juga ada diet tadi disebutkan, itu adalah ujian yang menentukan baik buruk seseorang. Bukan sebuah reward yang memastikan orang ini baik ketika dia punya harta. Atau orang ini beruntung karena istrinya cantiknya ijma misalnya, disepakati oleh seluruh madhab, seluruh madhab laki-laki. Lo beruntung banget karena bini lo cantik misalnya gitu ya. Atau misalnya dia punya posisi bagus di perusahaan atau pemerintahan dan seterusnya. Kalau kita masih punya mindset bahwa ini adalah anugerah, maka kita harus dudukan dulu. Tapi tadi kan udah enak ya bahwa kita sepakat 3 hal di atas adalah ujian. Jadi sebenarnya itu sudah satu step maju ke depan. Karena di luar sana masih banyak banget yang berpikir bahwa 3 hal itu adalah reward, 3 hal itu adalah penghargaan, gitu loh. Penghargaan atas kerja kerasnya, penghargaan atas kecerdasannya, penghargaan atas ketampanannya, penghargaan atas networkingnya, atau sikapnya yang humble dan seterusnya, padahal nggak sama sekali. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian
dengan keburukan dan kebaikan duniawi. Dan semuanya hanya ujian. Semuanya hanya ujian. Jadi kami akan uji kalian dengan kemiskinan dan kekayaan. Kemiskinan, kekayaan, ujian. Kami akan uji kalian dengan tahta, misalnya jabatan dan pengangguran, misalnya jobless, atau di layoff gara-gara pandemi ini. Antara pasangan dan jomblo. Orang berpikir jomblo aja ujian, padahal menikah pun ujian. Benar nggak, Zak? Pengalaman nikahnya? Benar, Zak. Pengalaman pribadi. Betul. Dan belum tentu ujian jomblo lebih berat daripada ujian orang yang menikah, kan gitu ya. Bener banget. Levelnya beda, levelnya itu. Kau usah tahu sih. Ya. Dan semuanya itu ujian. Makanya ketika ada orang-orang yang berpikir bahwa harta itu reward, harta itu penghargaan, dan kedudukan serta tahta itu penghargaan, Allah itu meluruskan. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika Rabbnya mengujinya dengan diberikan kemapanan, harta, maka dia berpikir Robku sedang memuliakanku. Ini reward nih gitu. Ini penghargaan nih dari Allah nih. Gue kan kerja keras, terus gue berjuang. Gue datang Jakarta dari nol, bro. Terus habis itu gue habis-habisan. Gue wajar kalau gue ganteng dapat perempuan cantik, bro. Gitu ya. Oh jadi gitu, Ustaz? Oh enggak. Contoh aja. Itu masih mending, sebagian orang bilang ini kutukan gue ganteng. jadi jangan salahin gue. Itu enggak benar. Atau kadang-kadang waduh ganteng tuh turunan, saya tanjakan jelek. Iya benar juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tuh orang-orang kayak begitu. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila sebaliknya, Rabbnya menguji dia, lagi-lagi ujian. Lalu dia diberikan kesulitan, dia nggak diberikan tahta, maka dia berpikir Rabbnya sedang menjatuhkannya, mengempaskannya. Lalu Allah tutup asumsi-asumsi ini dengan sebuah kalimat singkat, padat, kalla. Bukan begitu cara berpikir yang benar gitu loh. Itu nggak benar. Jadi karena semuanya tuh ujian. Semua adalah ujian. Maka dalam surat At-Taghabun misalnya ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu ujian. Jadi intinya adalah semua yang ada di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak berikan kepada kita, itu intinya adalah ujian. Sampai kematian pun ujian. Kematian adalah kehilangan terbesar seorang anak manusia, karena dia kehilangan nyawa dan kehidupannya. Apa yang Allah firmankan di awal surat Tabarak, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dan sekali kematian adalah kehilangan terbesar. Dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika, warna-warninya, serba-serbinya. Untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini berlaku juga sama tadi, semua yang Allah berikan tadi, ujian-ujian tadi untuk mengukur paling baik amalnya apa. Masuk istri yang baik, anak-anak, itu semua itu ujian ya. Benar Mas Teddy. Masya Allah. Jadi parameternya simpel aja. Jangan lihat ketika kita ngelihat sebenarnya aku tuh disayang sama Allah apa enggak ya. Jangan lihat dari penambahan saldo di rekening kita. Jangan lihat status kita jomblo atau punya istri atau punya suami. Jangan lihat bagaimana posisi kita sekarang di perusahaan kita, tapi lihat misalnya tahun ini ibadah gue nih gimana nih gitu. Sholat ada peningkatan nggak? Semenjak salariku misalnya 20.000 US dollar, kira-kira tahajudnya masih sama nggak dengan pada saat salary kita UMR misalnya. Kalau tahajudnya masih terus bahkan ada penambahan, duhanya pun juga sekarang dikerjain, maka kita sukses melewati ujian di fase itu. Jadi dari UMR ke 20.000 US dollar itu kita
secara sementara berhasil leading dan berhasil sukses menghadapi ujian. Wah, ini menarik nih. Berarti parameternya adalah nilai ibadahnya gitu ya. Iya, kembali ke surat Al-Mulk ayat 2, Mas. Iya kan? Ya. Jadi misalnya lahir seorang anak, kita harus ingat juga bahwa ini ujian, harus kita lebih bertakwa, lebih beribadah. Dapat uang, dapat THR besar, dapat rezeki besar, ini ujian, terus lebih beribadah. Gitu Ustaz. Punya anak, maka kita harus lebih banyak beramal dan beribadah. Betul. Sebaliknya, Mas, ketika misalnya qadarullah keguguran, itu pun juga parameternya bukan di kegugurannya loh. Kita semakin banyak ibadah dan beramal apa enggak gitu loh. Jadi yang fokus, jangan salah fokus gitu loh. Jangan salah fokus. Kita biasanya fokus ke berapa angka dalam saldo kita, terus status kita, apakah jomblo atau sudah merit, terus posisi gue sekarang gimana di perusahaan gue, apakah terancam PHK atau termasuk yang akan eksis. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah gimana nih ibadah kita, gimana nih amalan kita. Makanya kan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kesulitan dan kelapangan, Nabi SAW mengatakan, ajaban di amrul mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair. Seluruh yang dialami pasti yang baik dan terbaik. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dikasih kelapangan, kasih kenyamanan, kasih harta, kasih kesehatan, lalu dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Apabila dikasih kesulitan, kemiskinan, sakit, misalnya swab positif, lalu dia bersabar, itu pun yang terbaik buat dia. Ya, karena Allah juga sudah menyampaikan di awal bahwa kesusahan, kekurangan, kemiskinan, kekayaan itu semua adalah ujian untuk mengukur seberapa besar seorang itu beramal atau tidak. Itu poinnya. Cek ya. Cek banget buat kita tuh ya. Noted, Mas Teddy. Aduh, bener tuh. Jadi jangan bilang Allah kasih rezeki banyak itu kita disayang, lo belum tentu ya. Iya benar. Bukan berarti anak 14 itu sayang sama kita. Itu ujian juga. Bisa nggak ngurus 14 nih? Bisa nggak 14 gitu. Dari tim sepak bola tuh soalnya. Karena kalau parameternya begitu, maka Qarun lebih dihargai daripada Nabi Musa. Qarun lebih spesial di sisi Allah dibanding Nabi Musa, karena yang ikon kekayaan adalah Qarun. Kalau logikanya demikian, maka Fir'aun itu lebih istimewa daripada Nabi Musa, karena yang jadi pemimpin, yang jadi penguasa Fir'aun. Ya, berarti kita harus mengacu pada parameter yang diciptakan sama Allah, ya itu tadi, ya ujian, hadapi semuanya sebagai ujian, bukan parameter yang kita buat sendiri, Zak. Kita kan suka ngeliat tuh, wah ini mobilnya banyak, berarti Allah berkahi nih gitu. Benar-benar. Iya kan? Parameter kita itu ya. Itu kan padahal itu ujian. Kasat mata doang Mas Tani ya kita. Bener, bahkan mungkin ya kalau misalnya maaf, kalau tidak dijalankan bisa istidroj jadinya gitu kali ya. Iya. Kelupaan dan sebagainya. Menarik nih Ustaz nih bahasan ujian-ujian setiap manusia nih. Benar Mas Teni. Yang menjadi bahasan semakin menarik untuk kita kulik adalah Mas Teni, apakah pertanyaannya adalah boleh atau tidaknya kita memiliki itu semua gitu ya. Dan saat mungkin boleh untuk kita memiliki itu semua, what the best we could do gitu loh. Dengan ujian godaan-godaan tadi yang disebutkan oleh Ustadz dari mulai segmen kita dari pertama tadi ya. Kalau ngambil ucapan tadi Roza kan tadi kita bilang ini kan bisa satu hal jadi hal membantu kita atau bisa jadi menjegal kita saat menuju tujuan utama kebahagiaan kita kan masuk surga kan gitu. Benar. So listeners, insya Allah kita akan bahas kembali ini di segmen yang kedua Mas Teni. Setelah kita akan menyaksikan pesan-pesan yang mau lewat ini dulu, dan stay tune listeners, insya Allah kita akan segera kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah kajian Riyadhus Shalihin via live stream di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri, yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari
pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk DKI dan sekitarnya. Bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullahu Ta'ala. Samudra kehidupan itu bernama pernikahan. Bahteranya bernama sakinah, mawaddah, warahmah. Walau langit tak selamanya terang, biduk kadang terombang-ambing gelombang. Ombak tak selamanya landai, angin pun bisa menuai badai. Sebelum perjalanan itu dimulai, sebelum akad tertunai dan tangis haru berderai, pastikan terkembang layar takwa, ilmu sebagai cahaya pemandu dua jiwa, pelabuhannya, keberkahan visi berkeluarga. Insya Allah, awal yang baik menguatkan perjuangannya. Karena sakinah mawaddah warahmah diawali tuntunan dari Rasulullah tercinta untuk setiap insan yang merindukan rumah tangga bahagia. Halfdin Wedding Organizer, sempurnakan separuh agama, karena peradaban sejati berawal dari keluarga. Bismillah, tabungan Kurban Plus. Insya Allah siap mengawal proses Anda berkurban lebih awal. Insya Allah, ampuh, aman, mudah, proses syar'i untuk semua umat Islam, hewan terjamin. Maka, jangan tunda. Yuk bersegera menyambut ibadah yang indah ini. Tabung dari sekarang di tabungan Kurban Plus. Insya Allah tahun depan kita semua berkurban. Pemesanan www.kurbanplus.com. Info 0812 9315 0101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita teman-teman di 101 Talk Show. Selamat mendengarkan kembali untuk teman-teman juga khususnya yang ada di radiomuhajirproject.com yang ikut mendengarkan saat ini bersama kita dimanapun teman-teman berada saat ini. Dan masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala bersama juga dengan Mas Teni, sahabat kita yang akan membawakan kembali talk show kita di sesi kali ini. Dan menyambung dari pembahasan kita di segmen pertama tadi Mas Teni. Betul, tadi di awal kita sudah sama-sama sadar bahwa kemiskinan, kekurangan, kekayaan itu adalah ujian dari Allah. Itu dulu ya. Kita ngomong di frekuensi yang sama. Bahwa harta, tahta, dan wanita itu adalah ujian ya. Benar. Semua udah sama-sama sadar tadi. Sama-sama sadar. Kalau nggak punya juga ujian, punya juga ujian. Punya juga ujian. Jomblo juga ujian. Punya perempuan, punya wanita, istri pasangan juga ujian. Bisa nggak kita mengantarkan keluarga kepada surga gitu ya? Yang menarik sih sebenarnya Ustadz, mohon izin Ustadz, itu adalah di fase-fase sekarang mungkin ya baik saya Ustadz, Mas Teni itu kita mungkin di fase sedang mengejar ke arah sana gitu Ustadz. Baik yang tadi disebutkan oleh godaan-godaan dunia tadi, tapi mungkin untuk wanita kita sudah cek ya Mas Teni. Oke. Tapi untuk yang hal-hal lainnya mungkin kita sedang on the way ke sana. Ada saudara-saudara kita yang lain juga mungkin sudah memiliki
godaan-godaan tadi. Sudah ada di fase itulah mungkin Mas Teni ya. Sudah, berarti kan karena ini diuji, dia harus tahu gimana cara melewati ujian ini. Misalnya dia punya harta banyak, Ustaz. Harus gimana dengan harta ini? Ya kan, misalnya saya punya tahta tinggi, saya punya power yang tinggi. Saya harus apa gitu ya? Apakah mungkin harus melepaskannya, atau mungkin yang saat ini sedang mengejar hentikan fase atau misi pengejarannya terhadap 3 godaan dunia tadi itu ataupun godaan lainnya itu, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terkait hal ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa hal-hal di atas adalah ujian, kita buat simpel aja. Kita bicara hal yang kita bicara secara basic dan fundamental aja. Apa sih yang harus dilakukan seseorang atau siswa sebelum atau ketika dia akan menghadapi ujian matematik di pekan depan? Atau ujian bahasa Indonesia di pekan depan, maka dia harus belajar. Dia harus persiapan. Dia harus persiapan. Nah, begitu juga nggak mudah loh nerima uang 50M di depan mata tanpa persiapan tuh nggak mudah. Banyak banget yang gagal. Kesannya kesannya miskin aja yang butuh persiapan. Padahal jadi orang kaya penting itu butuh persiapan mental. Ini belum kita siapin, Zak. Kalau miskin kita udah siapin mentalnya. Kadang-kadang orang berpikir begitu kan. Gue belum siap jadi orang miskin. Emangnya lo udah siap jadi orang kaya? Katakan kaya dan miskin butuh persiapan ternyata. Makanya sebelum kita menghadapi ujian-ujian tersebut, bahkan mengejar. Tadi kan Rozak bilang, ya banyak orang tuh ngejar posisi tertentu, ngejar angka tertentu. Pertanyaannya, di samping Anda ngejar, Anda udah lakukan persiapan belum sih? Kalau memang itu dikasih, karena itu bahaya. Ada sebuah kaidah dijelaskan para ahli hikmah dan para ulama, barang siapa yang memiliki sesuatu di atas kapasitasnya, kadzabathu imtihanul hayati atau kama qala. Kadzabahu imtihanul hayati. Dia akan didustakan oleh ujian-ujian kehidupan. Jadi barang siapa yang berada di sebuah hal atau sebuah level di atas levelnya, dia akan didustakan oleh ujian-ujian kehidupan. Ujian-ujian kehidupan. Artinya gini loh. Maksudnya gimana, Ustaz? Dia punya kapasitas di atas kapasitasnya dikasih gitu, Ustaz. Contoh misalnya ada orang dia nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, tapi karena ada jalur khusus dia bisa masuk ke salah satu universitas di Ivy League. Kan. Hari pertama, hari kedua mungkin hidup begitu indah di sana gitu, dengan ini mungkin dia pamerkan dan seterusnya, gue nih mahasiswa di sini. Kapan mimpi buruk itu datang? Pas hari-hari ujian. Gitu loh. Pas hari ujian itulah mimpi buruk dia. Gitu loh. Ketika setiap subjek diuji berantakan dia. Kenapa? Karena dia nggak, kapasitasnya bukan di sana. Nah sama. Ketika kita dapat ujian-ujian tersebut dan kita nggak melakukan persiapan, itu sebenarnya menggali kuburan sendiri. Ketika kita nggak kuatkan iman kita, ketakwaan kita, sebelum kita punya uang banyak misalnya, itu berat. Ada kursusnya nggak, saya punya uang banyak, boleh tuh kalau ada kursusnya kita ambil tuh. Karena seperti kata Ustaz tadi, kita nggak nyiapin diri buat jadi orang yang kalau doa dikasih sama Allah gimana? Kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana kan ya. Udah siap belum jadi orang kaya? Udah siap belum tetap down to earth ketika jadi orang kaya, tawadhu, tetap jaga ibadah, jaga sholat, jaga puasa, jaga zikir dan seterusnya. Itu nggak mudah. Atau ketika kita dikasih jabatan tertentu yang kita minta selama ini, udah siap belum? Kita tetap jaga, misalnya tahajud kita 11 rakaat, susah loh. Ketika urusan hektik dan luar biasa, terus kita tetap jaga qiyamul lail kita. Atau ketika kita dikasih istri yang sesuai dengan keinginan kita, selera kita, benar bisa bersyukur apa enggak? Itu beratnya luar biasa. Jadi kata kuncinya belajar. Belajar dan melakukan persiapan. Belajar itu bagian dari persiapan tentu saja. Kan gitu. Makanya kan analogi awal tadi, ya udah sebelum lo ujian matematik, sebelum lo ujian fisika bulan depan, ya lo persiapan dong. Dan di antara persiapan adalah belajar. Terus siapkan mental juga. Kadang-kadang orang kan dulu waktu persiapan UMPTN, sekarang namanya apa sih?
Pokoknya setiap tahun kan Iya, hampir beda-beda yang penting itulah. Beda nama hakikatnya. Tapi makhluknya tetap sama. Makhluknya sama. Makhluknya tetap sama. Ya udah. Itu kan kita dulu disuruh persiapan mental, jangan grogi, terus bukan hanya belajar ya, belajar pendalaman, terus jaga mental. Masuk ke bimbel dulu, masuk ke TC, training gitu. Training, bahkan bimbel. dan juga waktu itu jangan ikut acara prom night gitu, karena bisa mengacaukan konsentrasi. Ini masa depan Anda. Terus tidur jangan terlalu larut, khususnya di H-3, H-2, H-1. Iya benar. Semua persiapan. Masya Allah. Oke. Padahal lulus UMPTN belum tentu jadi orang sukses juga kan ya. Itu hanya baru step awal. Tapi kita berikutnya hargai bagi yang lulus. Tapi intinya masih panjang lah. Ya. Nah ini kan ujian real dalam kehidupan. Ya. Oke. Nah kadang-kadang orang nggak persiapan. Itu loh, dia nggak persiapan. Nah kembali kalau belajar kita harus tahu ilmunya. Nah dalam ibaratnya call to action ini Ustaz, ya kan? Ya. Kalau misalnya benar Ustaz. Belajar kita cari tahu, dan kalau misalnya seorang punya harta banyak, dia harus belajar mengenai menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah gitu, atau gimana Ustaz? Oh iya, kan Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih li rajul salih, sebaik-baik harta itu ketika di tangan orang soleh. Oke. Karena kalau di tangan orang soleh itu enak tuh, duit tuh akan ngalir, kan disumbangin, bantu orang miskin, bantu anak yatim, lalu masukin ke dunia dakwah, lalu bantu masjid dan seterusnya. Tapi memang itu penting ya, karena dalam surat Fussilat juga kan Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan mana lagi yang lebih baik, atau kalau bahasa ini, bidang mana lagi yang lebih baik, narasi mana lagi yang lebih baik dibanding narasi dakwah. Mimman da'a ilallah, dibanding narasi dakwah, wa amila salihan, dan amal soleh, dan wa qala innani minal muslimin, dan sebuah declare bahwa kita seorang muslim. Jadi nggak ada bidang yang lebih baik kecuali bidang dakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di bidang itulah para orang-orang terbaik itu turun. Para nabi dan rasul itu orang-orang manusia terbaik sepanjang masa. Mereka berkecimpung di bidang apa? Di bidang dakwah, mengajak orang kebaikan, mengingatkan orang, terus masuk surga bareng-bareng. Itu nggak ada yang lebih bagus dari itu. Iya, karena jadi salah satu bidang yang yang bisa kita fokuskan ketika kita diuji dengan harta, diuji dengan tahta, itu adalah mengalokasikan ke sana. Itu salah satunya. Dan itu kan dakwah luas ya, luas sekali. Bisa masuk ke anak-anak yatim, terus fakir miskin. Dan terkadang kita berusaha menyelamatkan kehidupan duniawi seseorang, tapi lupa menyelamatkan kehidupan akhirat seseorang. Kan gitu kan? Terkadang kita fokus menghilangkan kelaparan dari perut seseorang, tapi lupa untuk memasukkan iman ke dalam hati seseorang. Padahal the worst case dari kelaparan adalah kematian. The worst case dari ketidakadaan iman dalam hati seseorang adalah siksa yang tidak ada kata akhir di akhirat kelak. Itu poin. Masya Allah. Iya juga benar. Jadi orang harus dibenari dulu, dibantu sama kita. Iya betul. Nah, membentukkan imannya, dan salah satunya kalau kita punya harta, kita bisa ngelakuin hal itu kan. Benar. Jadi kalau ada misalnya saudara-saudara kita mau bikin seminar, kan banyak tuh seminar cara cepat kaya, cara kaya, ya seperti apapun itulah ya. Sekarang tuh kita harus bikin seminar mas ini, hati-hati kaya mendadak. Iya benar. Persiapan menuju kaya, kursus. Jadi karena kalau kita di saat ini poin-poinnya itu jelas banget ya, hati-hati gitu, karena kan itu bisa jadi jebakan kita untuk menjegal kita menuju kampung akhirat kita gitu ya. Dan ternyata harta tadi itu bisa kita olah, kita atur untuk menjadi bekal perjalanan kita nanti menuju surga. Itu, dan kuncinya adalah belajar dan tahu ilmunya. Jadi kita paham gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi mulai sekarang Mas Teni, kita coba ganti harta, tahta, wanita, surga mungkin. Menuju surga. Menuju surga. 3 hal tadi. Artinya mewakili 3 ujian tadi. Artinya itu apapun ujian dunianya, mudah-mudahan menjadi kendaraan kita menuju surga. Ya, atau kita ganti aja takwa dan takwa. Jadi artinya apapun kondisinya kita harus bertakwa. Mau ada harta kita harus bertakwa, ada wanita kita harus bertakwa. Masya Allah. Ketika kita punya jabatan kita harus bertakwa. Itu salah satu opsi ya.
Iya, atau tidak punya 3 hal tadi juga harus takwa. Jadi takwa itu pemungkas sebenarnya. Boleh, Ustaz. Kalau gitu kita akan bikin desain untuk bikin bumper stiker jawabannya tadi. Takwa. Ya kan? Kemana harta wanita dan tahta? Takwa. Keren, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita berdua, khususnya Mas Teni dan seluruh listeners yang mendengarkan dimanapun saat ini berada. Mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk menjadi pribadi lebih baik. Dan juga bisa bisa menjalankan atau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Lewat tadi harta, tahta dan wanita dan sebagainya tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih listeners atas atensinya, dan mudah-mudahan ini seperti tadi dikatakan Mas Teni menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di 101 Talk Show berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.